Shalom, jumpa lagi dengan saya di Klavos Sukacita. Di tempat yang indah ini saya akan membagi bagian kebenaran firman Tuhan bagi saudara. Namun sebelum kita mendengarkan firman Tuhan di hari ini, mari kita bersatu di dalam doa. Mari kita berdoa. Bapa, kami bersyukur, kami berterima kasih kalau Engkau masih memberikan waktu bagi kami ada di hari ini. Itu berarti bahwa Engkau masih memberikan kesempatan bagi kami untuk terus kami berdiri menyatakan akan kasih dan kebenaran Tuhan yang telah kami terima di dalam kehidupan kami, sehingga dunia akan hidup mengakui Tuhan sebagai Tuhan dan Juru Selamatnya. Terima kasih banyak Bapa, lewat siaran Klavos di hari ini, di bulan yang baru ini, kami akan mendengarkan bagian kebenaran firman-Mu. Kami percaya Roh Kudus akan bekerja dan menuntun kami, memampukan kami untuk menangkap akan setiap suara Tuhan yang berbicara bagi kami. Hamba yang akan menyampaikan firman-Mu, hamba percaya Engkau akan menyatakan kuasa-Mu bagi kehidupan hamba, untuk hamba menyatakan isi hati Tuhan bagi setiap pemirsa Klavos yang mendengarkan firman di saat ini. Inilah kami siap untuk mendengarkan firman-Mu. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Bagian kebenaran firman Tuhan bagi kita di dalam kitab Injil Lukas pada pasalnya yang ke-3, ayatnya yang ke-10 sampai ayatnya yang ke-11. Demikian bunyi firman Tuhan. Orang banyak bertanya kepadanya, "Jika demikian, apakah yang harus kami perbuat?" Jawabnya, "Barang siapa mempunyai 2 helai baju, hendaklah ia membaginya dengan yang tidak punya. Dan barang siapa mempunyai makanan, hendaklah ia berbuat juga demikian." Demikian jawab pembacaan firman Tuhan. Dikatakan berbahagia setiap kita membaca, mendengar, dan melakukan apa kata firman Tuhan. Pemirsa Klavos yang diberkati Tuhan, kita tahu bersama bahwa gereja Tuhan dihadirkan Tuhan di tengah-tengah dunia ini, tak lain dan tak bukan hanya untuk menyatakan Kristus, perbuatan-perbuatan Kristus, karya-karya Kristus bagi kehidupan dunia ini, supaya dunia mengakui Tuhan sebagai Tuhan dan Juru Selamatnya. Oleh karena itu, tugas gereja hadir di tengah-tengah dunia ini untuk membawa terang. Gereja harus bersaksi tentang kebenaran. Gereja harus dapat menyatakan apa yang Tuhan telah lakukan di tengah-tengah kehidupan manusia. Berbicara soal gereja, di sini bukan berbicara soal gedung secara fisik, tetapi berbicara gereja adalah berbicara soal saudara dan saya yang adalah gereja Tuhan. Berbicara soal kehidupan korporat, persekutuan, orang-orang yang percaya kepada Tuhan. Nah, itu yang disebut dengan gereja Tuhan. Itu berarti bahwa setiap saudara dan saya yang ada dalam persekutuan, bahkan secara person pribadi kita hadir di dunia untuk menyatakan siapa Kristus yang kita sembah. Nah, oleh karena itu, ketika kita hadir di tengah-tengah dunia ini, kita tidak membawa agenda kita, tetapi kita membawa agenda Tuhan. Karena Tuhanlah yang menghadirkan kita ada di dunia ini. Dialah yang mengutus kita ada di tengah-tengah kehidupan kita sampai saat ini. Tuhan tidak sekedar menjadikan saudara dan saya hidup di dunia untuk bekerja, melakukan aktivitas, tetapi Dia memberikan kesempatan kita hidup, itu waktunya untuk kita terus bersaksi tentang Dia. Seperti halnya lewat pembacaan firman Tuhan bagi kita saat ini. Dikatakan Tuhan datang berbicara kepada Yohanes. Dia memberikan satu perintah kepada Yohanes. Nah, kita melihat pada ayatnya yang kedua dikatakan demikian. Pada waktu Hanas dan Kayafas menjadi imam besar, datanglah firman Allah kepada Yohanes, anak Zakaria di padang gurun. Dikatakan ayat ketiga, maka datanglah Yohanes ke seluruh daerah Yordan dan menyerukan, bertobatlah dan berilah dirimu dibaptis dan Allah akan mengampuni dosamu. Nah, ini berarti bahwa ketika Yohanes di dalam kehidupannya, Allah datang dan berfirman kepada dia. Kalau Allah datang dan berfirman, itu berarti bahwa Allah memberikan satu perintah kepada Yohanes. Maka ayat selanjutnya, ayat yang ketiga dikatakan, Yohanes datang dan menyerukan soal pertobatan kepada umat Tuhan. Mereka yang sudah menerima firman Tuhan, Yohanes datang dan memberitakan pertobatan kepada mereka dengan harapan bahwa pertobatan mereka haruslah menghasilkan buah. Buah itu harus kelihatan, harus dapat dilihat oleh banyak orang. Nah, inilah yang mau dikatakan bagi kita semua. Makanya ayat yang ke-10 sampai ayatnya yang ke-11, orang banyak bertanya kepadanya, "Jika demikian, apakah yang harus kami perbuat?" Ayat 11,
Jawab Yohanes, barang siapa mempunyai 2 helai baju, hendaklah ia membaginya dengan yang tidak punya. Dan barang siapa mempunyai makanan, hendaklah ia berbuat juga demikian. Artinya saudara, Yohanes menyerukan kepada umat Tuhan bahwa kehadiran mereka di tengah-tengah dunia ini sebagai orang yang percaya kepada Tuhan, ini tidak berbicara soal mereka memberikan baju mereka secara natural atau apa yang mereka punyai atau makanan. Tidak sekedar berbicara soal hal yang natural itu, tetapi yang dimaksudkan di sini adalah kehidupan mereka sebagai orang percaya yang hadir di tengah-tengah dunia sebagai gereja Tuhan. Bagaimana mereka dapat menyatakan kasih Tuhan, menyatakan kebenaran, membantu akan seluruh kehidupan umat Tuhan. Dalam tanda kutip, gereja harus hadir menjadi terang. Gereja harus membawa kebenaran di tengah-tengah dunia ini. Supaya dunia itu tidak dapat binasa, tetapi dunia itu akan mengalami hal-hal yang luar biasa yang disediakan Tuhan bagi kehidupan umatnya. Nah, oleh karena itu saudara dan saya sebagai gereja Tuhan, kita bersyukur kita ada di bulan yang baru ini. Kalau Tuhan memberikan kesempatan untuk saudara dan saya terus ada, kita diberikan kesempatan untuk masih hidup dan bersaksi di tengah-tengah dunia ini. Mari kita belajar saudara, di dalam perjalanan seluruh kehidupan kita, mari kita belajar untuk terus menyatakan kehidupan kita sebagai gereja Tuhan. Bagaimana saudara dan saya hidup di dunia ini sebagai gereja Tuhan, kita ada bukan sekedar beribadah, kita bukan sekedar memuji dan memuliakan nama Tuhan, kita bukan sekedar berdoa, tetapi harus kita berdiri di dalam kehidupan dunia ini untuk menyatakan terang Tuhan bagi banyak orang. Oleh karena itu, gereja tidak boleh berdiam di tengah-tengah pandemi ini, tetapi gereja harus terus bergerak di tengah-tengah pandemi ini. Bergerak dengan cara apa? Gereja harus terus berupaya. Bagaimana caranya? Firman itu harus terus sampai kepada semua orang. Itu tandanya gereja harus bergerak. Situasi pandemi boleh susah, situasi pandemi boleh membuat banyak orang tidak berkemenangan, tetapi gereja harus bisa berdiri di tengah-tengah pandemi ini, menyatakan apa yang Tuhan sudah kerjakan bagi kita semua. Nah, oleh karena itu pertanyaannya, bagaimana seharusnya gereja itu hidup? Nah, apa yang gereja harus lakukan di dalam kehidupannya? Yang pertama, gereja harus terus mampu berdiri di dalam kebenaran. Saudara, situasi dan keadaan tidak boleh merubah kita untuk tidak hidup dalam kebenaran. Apapun situasi kondisi yang kita alami, marilah kita tetap bisa berdiri di dalam kebenaran, menyatakan kebenaran bagi semua orang. Kebenaran bukan menyatakan hal yang baik-baik gitu saja, tetapi menyatakan kebenaran artinya apa yang sudah Tuhan firmankan bagi kita, apa yang sudah Dia kerjakan bagi kita lewat peristiwa kematian di kayu salib. Itu kemenangan itulah yang harus kita nyatakan di dalam seluruh kehidupan kita semua, supaya gereja tidak hidup di tengah pandemi ini dengan stres, putus asa, khawatir, takut, tetapi gereja bisa berdiri dan menyatakan bahwa Tuhan yang kita sembah adalah Allah yang hidup. Yang kedua yang harus dilakukan oleh gereja di sini adalah gereja harus bisa berdiri pada tujuan hidup yang telah ditentukan oleh Tuhan. Kita tahu gereja hadir di dunia ada tujuan Tuhan. Nah, oleh karena itu gereja harus bisa tahu tujuan Tuhan di tengah-tengah pelayanannya. Supaya dengan gereja mengetahui tujuan Tuhan itulah, saya percaya gereja mampu berjalan kepada tujuan itu. Nah, itu yang harus dilakukan oleh gereja. Nah, gereja saat ini banyak yang mungkin belum tahu tentang tujuan hidupnya. Mereka berpikir mereka ada yang penting beribadah, yang penting memuji Tuhan. Makanya ketika gereja ditutup orang menjadi stres. Ketika gereja ditutup orang lalu menjadi orang yang putus asa dan seolah-olah mengapa begini. Tetapi saudara, kita bersyukur bahwa firman itu terus diberikan bagi kita. Supaya apa? Kita tahu tujuan hidup kita ada di dunia. Supaya sekalipun pintu gereja itu tutup, tetapi itu tidak membuat kita putus hubungan dengan Tuhan. Dimanapun Tuhan itu akan terus ada bersama-sama dengan kita. Nah, gereja harus terus bisa bersaksi. Gereja terus harus bisa berdiri. Karena gereja tahu tujuan hidup gereja ada di dunia ini. Oleh karena itu saudara, itulah yang harus kita lakukan dalam kehidupan kita. Yang ketiga, apa yang harus kita lakukan sebagai gereja Tuhan? Bagaimana seharusnya gereja itu hidup? Nah, gereja melakukan apa yang diinginkan oleh Tuhan di tengah-tengah dunia ini adalah gereja harus bisa di tengah-tengah pandemi ini. Gereja harus tetap berdiri untuk membangun satu generasi Tuhan yang percaya kepada Tuhan. Saudara,
Hari-hari ini gereja tidak boleh hanyut dengan peristiwa, situasi, kondisi yang ada. Tapi gereja harus bisa berdiri untuk terus membawa umat Tuhan semakin mengenal Tuhan itu lebih jelas, semakin mengenal Tuhan itu lebih dalam di dalam hidupnya, sehingga umat Tuhan lebih bersungguh-sungguh dalam percaya kepada Tuhan. Karena situasi keadaan ini terkadang membuat banyak umat Tuhan ini menjadi lemah. Nah, gereja harus bisa berdiri saat ini. Bagaimana di tengah-tengah pandemi ini gereja berdiri untuk terus menyatakan siapa Tuhan yang kita sembah, Dia Tuhan yang hidup. Sehingga lewat pemberitaan-pemberitaan itu akan terbangunlah satu generasi baru. Generasi yang hidup sesuai dengan apa yang diinginkan Tuhan. Generasi yang terus terhubung dengan surga. Generasi yang tidak lemah, tapi generasi yang hidup dalam kemenangan. Nah, ini yang harus diciptakan oleh gereja di tengah-tengah pandemi seperti ini. Saya percaya kalau 3 hal ini kita lakukan dalam hidup kita, maka kita akan menjadi gereja yang berkemenangan di tengah-tengah pandemi kehidupan ini. Oleh karena itu saudara, mari kita belajar. Saudara dan saya adalah gereja Tuhan. Mari kita berdiri sebagai gereja Tuhan. Tidak sekedar kita berdiri berkhotbah, tidak sekedar kita berdiri di atas mimbar dan memberitakan firman Tuhan. Tetapi bagaimana di lewat seluruh kehidupan kita, buah-buah pemberitaan itu harus nyata melalui hidup dan kehidupan kita setiap hari. Sehingga kita akan hadir sebagai gereja Tuhan yang membawa terang Tuhan, kesaksian Tuhan di tengah-tengah dunia ini. Tuhan memberkati kita, firman-Nya jadi berkat bagi kita di dalam perjalanan kita di bulan yang baru. Firman-Nya akan memberikan kemampuan, kemenangan bagi setiap kita semua. Amin. Mari kita berdoa. Bapa, terima kasih di bulan yang baru ini. Kami disingkapkan lagi lewat kebenaran firman Tuhan. Kami hadir di dunia, kami tahu kami sebagai gereja Tuhan. Kami hadir untuk menyatakan kesaksian tentang siapa Tuhan yang kami sembah. Kami hadir di dunia untuk membawa terang Tuhan di tengah-tengah dunia di mana kami berada. Oleh karena itu ya Tuhan, Roh Kudus mampukan kami agar apa yang kami dengar, apa yang kami terima, itu yang kami lakukan di sepanjang perjalanan kehidupan kami. Kami percaya Roh Kudus akan menolong setiap kami yang bersungguh-sungguh mau hidup sebagai gereja Tuhan di tengah-tengah dunia ini, sehingga situasi kondisi pandemi yang kami alami tidak membuat kami lemah, tetapi memampukan kami untuk terus dapat melihat Tuhan di tengah-tengah seluruh kehidupan kami. Terima kasih banyak Bapa. Berkati tempat di mana hamba berdiri ini, biarlah tempat ini terus menjadi berkat bagi banyak orang, dan biarlah tempat ini dapat menjadi satu kesaksian tentang pekerjaan Tuhan yang juga luar biasa di tengah-tengah kehidupan semua kami. Terima kasih banyak Bapa, terima kasih. Kau memberkati akan seluruh kehidupan pemirsa Klavos yang menyaksikan siaran ini. Biarlah apapun masalah, situasi dan kehidupan mereka, mereka tidak melihat semua itu, tetapi mereka menyadari mereka adalah gereja Tuhan yang berdiri untuk menyatakan terang Tuhan, kebenaran Tuhan. Karena Tuhan telah menyatakan takdir gereja di tengah-tengah dunia ini sebagai pemenang. Bukan takdir sebagai orang yang kalah, tetapi takdir sebagai pemenang. Kiranya Tuhan Yesus memberkati kami selalu. Tuhan pimpin dan Tuhan mau menjaga kehidupan kami semua di tengah-tengah situasi pandemi kami di saat ini. Terima kasih banyak Bapa. Inilah doa dan syukur kami dalam nama Yesus. Kami berdoa. Amin. Shalom. Tuhan memberkati kita semua.